ini berisikan nubuatan roh dari pendeta pertama Putra Johan yang kami edit dari kumpulan khotbah tahun 2020. Ada yang sudah tergenapi, ada yang sedang dalam penggenapannya. Dan berisikan juga pesan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Video berikut ini dari penglihatan Pak Bambang di Kota Bandung yang ditafsirkan secara langsung oleh pendeta pertama Putra Johan. Sumber video dari khotbah yang berjudul Pesan Tuhan yang Penting. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saat saya berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih lihat sesuatu. Bukan penglihatan lagi tidur atau gimana, tapi saat doa itu saya buka mata, Tuhan kasih lihat itu di satu jalan panjang itu. Jalan itu ada darah mengental, ada saluran-saluran seperti urat nadi begitu. Dan di urat nadi itu yang keluar dalamnya itu cuman ulat sama belatung. Sepanjang jalan itu penuh semua seperti itu. Terus penglihatan kedua lagi sama. Saya habis doa, saya buka mata, Tuhan juga kasih lihat sesuatu. Tuhan kasih lihat ada satu kereta lewat, kereta delman itu pengemudinya itu katak. Lalu penumpangnya semuanya juga binatang. Saya bingung. Dan saya tanya sama hambanya, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam penglihatan itu? Terima kasih. Saya serahkan kembali ke hambanya. Salam semua yang dikasih Tuhan. Shalom. Tadi kita sudah dengar pesan Tuhan lewat penglihatan yang dilihat Pak Bambang dengan mata terbuka ya Pak? Iya. Jadi dengan mata terbuka Tuhan menyatakan penglihatan, dua penglihatan, ada pesan Tuhan yang penting. Jadi hari ini kita belajar firman tentang pesan Tuhan yang penting. Pak Bambang sampaikan penglihatan yang pertama tadi, melihat sebuah jalan yang panjang. Ada darah yang membeku, betul Pak? Iya. Darah yang membeku ini merupakan gambaran orang yang sakit stroke, orang yang sakit jantung, orang yang stres, itu darah beku. Jadi hari-hari ini Tuhan memperingatkan kepada kita lewat pesan Tuhan yang dilihat Pak Bambang. Seisi dunia ini sedang mengalami stres. Banyak yang sakit, banyak yang jantungan, tidak sedikit yang mungkin terkena stroke. Dan dilihat di urat-urat nadi di jalan itu, ada urat-urat seperti urat darah, tapi di dalamnya isinya Belatung sama ulat. Belatung dan ulat. Belatung dan ulat merupakan gambaran dari kutuk, dari buah ketidaktaatan, buah dari pelanggaran pesan, firman, dan peringatan Tuhan. Kita masih ingat apa yang pernah tertulis dalam kitab suci ketika Tuhan mencurahkan manna, dikatakan 6 hari lamanya kamu boleh memungutnya, hari yang ketujuh kamu harus mengadakan sabat peristirahatan penuh, waktu untuk dalam perhentian. Tapi ada beberapa orang dari bangsa Israel pergi mengambilnya, dan apa yang terjadi, manna itu menjadi busuk, menjadi ulat, menjadi belatung. Maka Tuhan ingatkan kepada kita lewat apa yang dilihat Pak Bambang. Hari ini, sejak masa pandemi ini, ada banyak orang yang sudah tidak mentaati Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya buahnya adalah akan menjadi ulat dan belatung, akan masuk pada dunia-dunia kutuk. Saudara terkasih, ini peringatan dari Tuhan buat kita untuk memperbaiki hati di hadapan Tuhan, untuk melihat kehidupan hati hari ini. Apakah hati ini selaras lagi dengan firman Tuhan? Karena hati adalah pelita tubuh. Kalau hati kita gelap, masa depan kita nggak akan sampai, saudara terkasih. Jadi
Tuhan ingatkan kepada kita hari ini adalah bagaimanakah 10 orang kusta ini digambarkan sebagaimana yang Tuhan peringatkan lewat penglihatan Pak Bambang. Tuhan tidak berkata, jadilah sembuh. Tuhan tidak berkata, mukjizat padamu atau mengusir kusta pergi. Tidak. Tuhan berkata, pergilah untuk menjumpai imam-imam. Kalau kita baca sekilas hal ini, maka kita akan berpikir, ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita masuk pada masa zaman itu, jangankan ketemu imam-imam, orang kusta ini ketemu keluarganya saja, keluarganya nggak mau terima. Keluarganya ketakutan. Karena dipercaya pada saat itu, selain kusta merupakan penyakit kutuk, kusta ini juga menular. Hari ini, masa pandemi ini, COVID-19 ini juga merupakan penyakit menular. Jadi orang yang terkena lihat diasingkan dari dunia. Mereka diisolasi secara massal ataukah diisolasi secara mandiri. Dan begitu meninggal dan memang itu positif COVID, pemakamannya pun tidak lazim karena akan mengikuti protokol pemakaman orang yang terserang penyakit virus corona. Jadi kita bisa melihat ketika Yesus berkata, pergilah kepada 10 orang kusta itu untuk menjumpai imam-imam. Kita mesti belajar satu titik. Mukjizat tidak akan datang dalam kehidupan orang Kristen sebelum mereka mengalahkan ketakutannya. Mukjizat tidak akan datang dalam hidup orang-orang Kristen sebelum mereka berpegang pada suara Tuhan sepenuhnya. Mukjizat tidak akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen sebelum mereka mematahkan semua roh-roh pendakwa itu. Menghancurkan semua belenggu-belenggu, benteng-benteng pertahanan dan kubu-kubu pertahanan yang dibangun lewat apa yang disebut ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilarang, itu dilarang, dan tertekan. Di dalamnya isinya adalah pengaturan-pengaturan dunia yang penuh dengan penjara, intimidasi, dan berbagai aturan-aturan yang membuat orang tidak lagi punya kemerdekaan, tapi terkurung, terpenjara, dan pada akhirnya mereka akan berakhir hidup seperti orang kusta itu kalau tidak ketemu Yesus. Hidupnya hanya habis untuk mati di dalam kutuk, di dalam penderitaan. Perbandingannya adalah orang yang kerja pagi-pagi, bangun pagi, pulang jauh malam, makan tidak cukup, minum tidak cukup, tidur nggak nyenyak. Kenapa? Ya karena tidak berpegang kepada sumbernya. Tuhan berkata, pegang sumbernya. Sumbernya ya Sang Pencipta semesta alam, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Pak Bambang tadi memberi kita pesan Tuhan yang kedua. Ada delman. Ya. Delman, kusirnya seekor katak, di belakangnya isinya binatang. Ini kalau saudara terima, mungkin ini suatu penglihatan yang nggak mudah dipahami, saudara. Kok delman, kusirnya katak, belakangnya binatang semua. Tapi kalau kita paham apa yang dilihat Pak Bambang lewat mata Tuhan, ini gambaran bahwa hari ini ada banyak orang dibekali dengan yang namanya mobilitas, dibekali dengan yang namanya kekayaan, dibekali dengan fasilitas, dibekali dengan kenyamanan, dibekali dengan hal-hal yang sudah dijanjikan Tuhan. Tetapi mereka telah kehilangan warna hidupnya. Kenapa? Karena katak merupakan gambaran roh najis. Katak di dalam penglihatan, ketika suatu hari ada satu bangsa melihat katak menyeberang masuk benua Eropa dan Amerika, krisis melanda bangsa-bangsa saat itu. Nah saudara, saya percaya ini pesan Tuhan. Ada banyak kepala keluarga hari ini sedang membawa keluarganya memasuki dimensi yang namanya krisis. Kenapa? Karena dirinya sendiri sebagai kepala keluarga sedang krisis. Oleh karena krisis yang ada pada dirinya, maka seluruh rumpun keluarganya melalui satu mobilitas, satu fasilitas, satu keberadaannya, semuanya berubah menjadi binatang. Artinya hidup di dalam dunia yang jauh dari Tuhan. Tuhan ingin pesan kepada kita untuk berbalik pada kasih yang semula, saudara. Apa yang kamu cari hari ini, apa yang kamu kejar hari ini, semua yang dari dunia ini pada satu masa harus ditinggalkan semua. Dan apa yang kita perbuat semasa hidup kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan tata Kristus nanti. Dan saudara, saya percaya ini peringatan buat kita, saudara.
Video berikut ini dari mimpi Ibu Angel Yu Yehuda yang ditafsirkan secara langsung oleh Pendeta Pertama Putra Johan. Sumber video dari khotbah yang berjudul Pesan Natal dari Tuhan. Lewat penafsiran mimpi Ibu Angel ini ada pesan Tuhan sangat penting bahwa tahun 2021 ada pelayanan malaikat. Keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi. Semua perkara dan keputusan hidup harus disandarkan kepada konfirmasi kehendak Tuhan. Jangan paksakan hal-hal yang belum capai kairos Tuhan. Mari kita dengarkan secara lengkap pesan roh berikut ini. Karena itu saudara terkasih, pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya ingin berbagi pesan Tuhan lewat sebuah mimpi yang disampaikan ke Bu Angel. Bu Angel akan menyampaikannya secara langsung. Dan ini bukan suatu kebetulan ketika momen Christmas, momen Natal 2020 ini Tuhan terus mengulang-ulang cerita orang-orang Majus. Kita tidak fokus kepada emas, kemenyan dan murnya. Kita tidak fokus dengan dunia magicnya. Tidak fokus juga dua bintang lahirianya, tapi kita fokus pesan rohani, pesan Tuhan di baliknya, saudara. Mari kita dengarkan sama-sama. Bu Angel, silakan. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin sharingkan tentang mimpi saya. Beberapa hari yang lalu saya diberi mimpi. Di dalam mimpi itu saya, Pastor Johan bersama anak-anak sedang dalam mengantri untuk memasuki sebuah kapal laut. Lalu di depan kami itu ada dua orang pria. Kemudian saya lihat mereka sedang berbincang-bincang, berbicara, dan kemudian saling menepuk satu sama lainnya. Setelah itu, tidak lama mereka akhirnya berkelahi, dua orang pria ini. Kemudian datanglah petugas keamanan, lalu membawa dua orang pria itu pergi dari tempat itu. Kemudian saya masih melihat masih panjang antrian itu untuk memasuki kapal itu. Lalu Pastor Johan berkata, kita mundur 3 langkah. Lalu kami semua mundur 3 langkah. Saya melihat terus antrian itu maju-maju dan orang-orang terus memasuki kapal tersebut. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, masih kecil sekali anak itu, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun, tiba-tiba memegangi tangannya Pastor Johan. Lalu sambil memegang tangan Pastor Johan, anak kecil itu memberikan lambaian dengan tangannya sebanyak 3 kali, memberi isyarat bahwa jangan untuk memasuki kapal laut tersebut. Anak kecil ini saya lihat di dalam mimpi wajahnya itu seperti orang luar negeri dan rambutnya juga kecoklat-coklatan. Lalu kemudian Pastor Johan berkata, kita balik. Kita semua akhirnya tidak mengikuti antrian untuk masuk kapal itu. Dan kemudian dari kejauhan saya melihat setelah semua orang-orang itu memasuki kapal, dan kemudian kapal itu berjalan. Lalu tidak lama kemudian saya melihat kapal itu tenggelam. Jadi semua kapal itu tenggelam, hampir sudah tidak kelihatan lagi. Saudara, demikian mimpi yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Kiranya Roh Kudus dapat memberikan pengertian-pengertian daripada mimpi itu tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Haleluya. Lewat mimpi dari Bu Angel yang barusan kita dengar bersama, saudara terkasih, ternyata dalam kehidupan
setiap keluarga, setiap pribadi, setiap orang percaya, semua kita yang hidup di muka bumi ini punya suatu perjalanan hidup, penyeberangan, dreams, keinginan, cita-cita. Semua orang punya itu. Dari suatu area naik area yang lain, pindah ke area yang lain, dari suatu dimensi, dari satu kemuliaan menuju dan naik kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Dari satu prestasi menuju prestasi yang lebih besar. Dari jumlah nominal gaji, dari nominal pendapatan, dari nominal keuangan, dari jumlah tabungan, deposito, ingin lebih besar lagi. Semua orang punya seperti itu. Nah, Tuhan sudah pesankan kepada kita untuk ikuti tuntunan Roh Kudus. Mulai saat ini ketika kita mendengarkan akan pesan Tuhan ini, sandingkan hidupmu dengan firman Tuhan. Hari-hari hidupmu bergaul dengan Roh Tuhan. Ikuti semua petunjuk dan tuntunannya, saudara terkasih. Karena di dalam mimpi dikatakan ada perseteruan, ada perang saudara yang akan terjadi. Ada keributan persaudaraan yang terjadi yang tidak bisa dihindari. Ada dua saudara, ada dua kelompok, ada dua keberadaan saudara yang berselisih paham. Dimulai dari pertemuan-pertemuan, kemudian menimbulkan gesekan, pada akhirnya terjadi keributan besar, saudara. Dan ini, keributan ini akan menghalangi semua orang. Keributan ini akan menjadi penghalang bagi semua orang. Mengapa? Ternyata ini seizin Tuhan. Karena di dalam mimpi dikatakan, saya mengajak keluarga mundur 3 langkah. 3 langkah bicara tentang bagaimanakah kita harus mengalah dalam kehidupan. Kita tidak paksakan apapun di dalam kehidupan. Kita memiliki hikmat dan pengertian dan pemahaman dari Tuhan untuk membaca segala sesuatu yang terjadi, menganalisa, mengambil keputusan hidup menurut petunjuk-petunjuk Tuhan, bukan menurut ambisi, emosi, dan keinginan kita. Ada banyak kali dalam kehidupan ini anak-anak Tuhan tidak dapat bisa dan tidak sanggup, atau mungkin lupa, ataukah mungkin lalai, ataukah mungkin tidak tahu membedakan antara kepentingan Tuhan dengan kepentingan pribadinya. Hingga ketika kepentingan pribadinya terusik, mereka mengorbankan kepentingan Tuhan. Ada banyak orang mencampur adukan kehidupan rohaninya dengan keakuan dan keegoisan dalam hidupnya, hingga suatu keadaan di mana setan menghancurkan hidup mereka melalui godaan, gesekan, perselisihan dalam keluarga, dalam sedikit area hati yang tidak enak. Mereka korbankan semua kepentingan Tuhan. Mereka lepaskan semua pelayanan, mereka pergi tinggalkan proses Tuhan, mereka abaikan semua janji-janji Tuhan. Ini terjadi dalam kehidupan. Maka Tuhan mengajarkan lewat mimpi ini, mundur 3 langkah, saudara. Mundur 3 langkah berarti kita harus menunggu waktunya Tuhan. Kita tidak usah terburu-buru. Kita tidak usah paksakan sesuatu yang kita lihat di depan mata. Kondisinya tidak kondusif. Sesuatu yang masif sedang terjadi di berbagai area, berbagai kota. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang kalau kita ada di area-area yang tidak beruntung itu, kita akan mengalami kerugian. Kita akan mengalami bayar harga yang mahal. Tuhan pesankan 3 langkah ini, saudara. Dan di balik pesan 3 langkah ini, di dalam mimpi Bu Angel tadi dikatakan, ada anak kecil yang berumur 4-5 tahun, tampangnya agak seperti anak-anak Eropa. Kenapa dalam mimpi Bu Angel melihat mungkin kulitnya berbeda, matanya mungkin biru, rambutnya agak keemas-emasan. Ini gambaran dari mungkin angels, ya, malaikat-malaikat Tuhan yang mengambil rupa dari Timur Tengah atau dari belahan Eropa atau Amerika. Kenapa nggak ambil yang lokal aja dalam mimpi? Nah ini saudara, kita suka ngatur mimpi, ngatur Tuhan, saudara. Ini sudah terjadi, ini sudah dalam pengaturan Tuhan. Cobalah dalam kehidupan kerohanian ini tidak lakukan banding-banding, saudara, ya. Luruslah ke depan, nggak usah ke kiri, ke kanan. Belajarlah untuk melihat segala sesuatu, menguji segala sesuatu, menerapkan, memutuskan, dan mempraktekkan segala sesuatu, menikmati buahnya, mengecap kebenarannya, dan kemudian jadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang di muka bumi ini. Apa yang terjadi? Anak kecil 4-5 tahun ini yang merupakan malaikat Tuhan ini akan datang dalam kehidupan
orang-orang sederhana, orang-orang asing, orang-orang yang tidak kita sangka-sangka, orang-orang yang nampaknya eksotik, orang-orang yang menarik, akan melambaikan tangannya dan memberi isyarat, akan mengingatkan kita, akan menasihatkan kita untuk tidak lanjut, tidak paksakan, untuk mengkonfirmasi kepada kita bahwa apa yang kita sudah lakukan, yang sudah kita putuskan untuk mengalah, untuk bersikap rendah hati, untuk menunggu waktunya Tuhan, itu sudah benar. Karena dia melambai-lambaikan tangannya 3 kali, artinya konfirmasi bahwa segala sesuatu mulai tahun depan, semua hal harus dikonfirmasi lewat pimpinan rohnya. Akan ada pelayanan-pelayanan malaikat mulai tahun-tahun depan. Karena seperti yang sudah saya sampaikan pesan Tuhan sepanjang bulan November, Desember, pesan-pesan tentang masa kesukaran yang akan datang di muka bumi ini, tentang keteladanan anak tukang kayu, bagaimanakah semua orang punya kesulitan, tentang pesan Tuhan akan terjadinya keajaiban-keajaiban mulai tahun 2021, tentang pelayanan harus kita terapkan mulai tahun-tahun depan. Ini terus Tuhan sempurnakan pesannya hingga menuju titik tutup tahun dan buka tahun 2021 nanti. Jadi saudara, seiring mimpi Bu Angel ini, di bagian akhir mimpi Bu Angel masih diberi Tuhan kesempatan melihat bukan hanya persoalan perang saudara, pertengkaran saudara di dalam mimpi itu. Ternyata semua itu seizin Tuhan. Dan dengan penuh kepastian saya boleh mengatakan bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi di depan matamu, itu peringatan dari Tuhan, itu teguran dari Tuhan, itu hal yang harus segera kita pahami bahwa Tuhan tidak ingin kita paksakan segala sesuatunya, harus menurut petunjuk-petunjuk rohnya, menunggu momen kairos dan waktunya Tuhan. Dan sebentar sesaat saudara akan melihat konfirmasi, Bu Angel melihat kapal itu tenggelam saudara. Jadi ada banyak hal berharga dalam hidup kita, harus kita kelola dengan petunjuk-petunjuk roh. Tuntunan Roh Kudus akan membawa kita mencapai keberhasilan. Jadi dalam hidup ini, bawa benih saja tidak cukup. Hidup sebagai orang yang punya uang banyak, materi, punya jabatan tinggi saja tidak cukup. Karena ada banyak di dalam kehidupan ini, orang punya materi, punya uang, punya kedudukan, tapi tidak punya kebahagiaan hidup. Video berikut ini merupakan pesan roh dari mimpi pendeta pertama Putra Johan tentang hal yang akan terjadi di masa depan, yaitu tahun 2021 akan terjadi krisis moneter dan akan ada banyak bencana alam terjadi. Sumber video dari khotbah Yesus Kristus tentang Nabi. Tapi orang yang senantiasa bersukacita, setan sulit hadapi mereka. Kenapa? Karena sukacita itu kekuatan dari Tuhan. Karena sukacita itu obat yang ampuh dalam kehidupan. Karena sukacita itu ada di hari Natal, di bulan ini, di tahun ini, mendasari semua. Meskipun Tuhan sudah beri pesan-pesan, di tahun-tahun yang akan datang ada banyak sekali bencana, ada banyak kesulitan hidup. Dan izinkan saya juga membagikan konfirmasi kembali dengan beberapa minggu ini. Tuhan kasih saya mimpi pertama. Sepertinya saya ada pada masa kerja di tahun 1998 ya, di tahun dimana krisis moneter terjadi, di tahun dimana terjadinya chaos, goncangan pada pemerintahan dan bangsa kita. Tahun yang sama juga saya mengalami bagaimanakah tahun 1998 itu saya menyerahkan pekerjaan kepada seorang sahabat yang anak bayinya baru lahir saudara. Jadi saya merasakan di dalam mimpi itu seakan-akan saya masih ada hidup pada masa itu. Roh hendak menyatakan kepada saya bahwa akan datang krisis moneter lagi saudara, akan datang krisis lagi, suatu bencana. Hingga pada masa itu kami di kota Bangka Belitung itu dulu memang orang-orang yang pada masa itu suka makan makanan ikan laut, itu suka makan ikan yang namanya ikan tamban saudara ya. Ikan tamban itu banyak duitnya. Nah, pada masa krisis moneter di tahun 1998 itu, ikan itu populer sekali karena harganya, karena memang keadaan krisis. Akhirnya semua orang suka membeli ikan itu ikan krisis moneter, ikan krismon namanya. Saya percaya ini pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, saya bermimpi juga saya ada di suatu kota, tepatnya kota Yogyakarta saudara. Dan ketika saya menoleh ke suatu
tempat di mana saya ada itu, saya melihat gunung berapi, saudara. Jadi gunung yang mengeluarkan letusan dan itu gelap, awan yang gelap itu diselingi dengan api dan gunung itu meletus. Tuhan ingin pesankan kepada kita akan banyaknya bencana-bencana alam yang akan datang. Baiklah semua orang bersehati untuk berdoa. Baiklah semua orang menjagai dan mengkoreksi cara hidupnya. Karena kita nggak tahu batas usia hidup kita, saudara. Selagi masih hidup, kesempatan bertobat, kesempatan memperbaiki kelakuan hidup ada. Kalau sudah tiba harinya di mana anak manusia memanggil kita lewat jalur malaikatnya, hari itu kita nggak punya kesempatan untuk apa-apa. Jangankan mengumpulkan harta di sorga, untuk masuk satu langkah pintu gerbang sorga aja nggak bisa, saudara. Jadi alangkah berbahagianya semua orang yang mengasihi Tuhan, yang paham hari-hari ini hari-hari untuk menaburkan benih, hari-hari untuk mengumpulkan harta di sorga, bergiat di ladang Tuhan adalah hari-hari yang terbaik. Karena tidak dipandang lagi menurut puji-pujian manusia, tidak lagi perlu diekspos, dilakukan seperti Paulus pesankan, aku berlari-lari ya, dalam suatu perlombaan untuk mengejar panggilan surgawi ini, untuk mengejar apa yang telah dijatakan Tuhan di dalam kehidupannya menuju surga Bapa. Saya percaya ini pesan yang Tuhan sudah ingin kita tangkap makna dan pemahamannya. Tuhan ingin kita mengerti bagaimana akan mempersiapkan diri segala sesuatu yang akan terjadi ini. Kita bersama keluarga aman di dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Video berikut ini berkaitan dengan mutasi virus corona COVID-19, yaitu pandemi Polka. Sumber video dari khotbah, urapan Tuhan atasmu. Dua virus ini akan datang lagi dalam waktu-waktu yang akan datang. Yang merupakan mutasi dari virus yang ada ini, saudara. Bahkan saya mimpi beberapa hari yang lalu. Di dalam mimpi itu jelas sekali ada dua gelombang virus lagi yang akan datang. Video nubuatan gelombang kedua dari virus corona COVID-19 ini bersumber dari khotbah pendeta pertama Putra Johan yang berjudul Urapan Tuhan Atasmu dan telah dipublikasikan pada tanggal 20 April tahun 2020. Yang mengejutkan adalah pendeta pertama Putra Johan dalam mimpi telah melihat suatu keadaan yang terjadi di masa depan saat virus corona bermutasi dan akan datang dalam gelombang 2 dan gelombang 3. Mari kita dengarkan pesan nubuatan tentang pandemi virus corona COVID-19 yang akan terjadi di masa depan ini. Bahkan saya mimpi beberapa hari yang lalu. Di dalam mimpi itu jelas sekali ada dua gelombang virus lagi yang akan datang. Dikasih nama di dalam mimpi itu virus Polka dan juga virus Sembat. Dua virus ini akan datang lagi di dalam waktu-waktu yang akan datang, yang merupakan mutasi dari virus yang ada ini, saudara. Jadi saudara, benar apa yang dinubuatkan kitab suci. Kesukaran hidup ada pada hari-hari akhir. Perubahan mentalitas, moralitas manusia tidak bertambah baik di hari-hari kesulitan yang begitu banyak datang. Oleh karena itu saudara, kita mesti bersiap. Kita mesti bersiap.
Dalam mimpi pendeta pertama Putra Johan, virus corona yang bermutasi dan akan datang di masa depan. Dalam gelombang 2 virus corona COVID-19 disebut dengan nama Polka. Dikasih nama di dalam mimpi itu, virus Polka. Berikut ini kami himpun dari berbagai berita di medsos dan dari berbagai berita dalam maupun luar negeri tentang kegenapan gelombang kedua dari pandemi Polka ini. Ketika banyak negara masih berjuang mengendalikan virus COVID-19, kini Inggris harus berhadapan dengan varian baru virus corona yang diyakini lebih cepat menular dari jenis sebelumnya. Benarkah mutan corona baru ini dapat mengancam dunia? Kita akan simak bersama seperti apa. Ya, hampir 1 tahun sudah dunia memerangi pandemi ini dan grafik kasus corona secara global masih juga belum kunjung menunjukkan pemulihan. Menurut data dari Worldometers per Senin 21 Desember 2020, kasus COVID-19 di dunia telah mencapai sekitar 77 juta kasus dengan 1,69 juta korban jiwa dan 54 juta orang lainnya berhasil sembuh. Nah, peringkat negara dengan kasus tertinggi ini masih diduduki oleh Amerika Serikat dengan total sekitar 18 juta kasus, disusul oleh India, Brazil, Rusia, kemudian juga dari benua Eropa ada Prancis sekitar 2,4 juta dan kemudian juga ada Inggris yang sedang jadi sorotan berada di peringkat ke-6 dengan lebih dari 2 juta kasus. Lalu di bawah Inggris kita lihat ada pula seperti negara-negara Turki, kemudian juga ada Italia, Spanyol dan Argentina yang masuk dalam 10 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di seluruh dunia. Lantas apa saja fakta yang perlu kita perhatikan dari jenis mutasi baru virus COVID-19? Kita akan lihat lebih detail bagaimana. Ya, jenis virus corona baru yang dinamakan VUI 2020-12-01 diketahui pertama kali terjadi di Inggris bagian selatan sejak bulan Desember. Menurut Lembaga Kesehatan Masyarakat Inggris, hingga 13 Desember 2020 setidaknya ada 1.108 kasus warga yang terjangkit jenis baru virus corona ini. Sekitar 40 negara yang langsung mengambil tindakan larangan perjalanan ke Inggris, di mana negara-negara tersebut tersebar mulai dari benua Amerika, Eropa, Asia hingga Afrika seperti negeri-negeri tetangga Perancis, kemudian Irlandia, Swedia, Italia, Belgia, Belanda, Kanada, Turki, Arab Saudi, Hong Kong hingga benua Afrika seperti negara Kuwait dan masih banyak lagi negara-negara lainnya yang telah menghentikan perjalanan internasional baik itu dari dan juga ke Inggris untuk sementara hanya agar antisipasi penyebaran dari jenis virus COVID-19 baru ini. Ya, jadi sungguh amat disayangkan ya di saat kita sedang berada di titik terang menuju akhir pandemi dengan adanya kesiapan vaksin gratis, kini malah beberapa negara harus dihadang tantangan dari jenis virus COVID-19 baru. Jadi semoga saja akan ada hasil penelitian lebih lanjut yang bisa membuktikan bahwa vaksin COVID-19 ini juga dapat menangkal jenis-jenis virus baru. Strain mutan baru virus corona mengancam perjuangan global untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Melansir Arab News, strain baru menyebabkan kondisi medis yang sama seperti sebelumnya, tetapi virus COVID-19 70% lebih menular. Mutan baru virus corona ini telah diidentifikasi di Inggris, beberapa negara Eropa lainnya, Australia, dan Afrika Selatan. Bahkan Menteri Kesehatan Inggris mengatakan pada hari Minggu 20 Desember, penyebaran variasi virus corona baru tersebut di luar kendali. Para ilmuwan di Inggris sedang mempelajari strain mutan untuk menentukan apakah kebal terhadap vaksin. Akan tetapi, hal itu akan membutuhkan waktu setidaknya 2 minggu sebelum mereka mendapatkan hasil yang pasti. Ilmuwan Inggris pertama kali menemukan varian baru pada pasien di bulan September. Susan Hopkins dari Public Health England mengatakan, jenis baru itu berada di balik sekelompok kasus di Kent yang menyebar ke London dan Essex dan memberitahu pemerintah Inggris pada 11 Desember. Patrick Vallance, Kepala Penasihat Ilmiah Pemerintah Inggris mengatakan, strain baru mengandung 23 perbedaan,
termasuk cara virus mengikat sel manusia dan memasuki sel. Simon Clark, profesor mikrobiologi seluler di University of Reading mengatakan, mutasi memengaruhi lonjakan protein yang menumbuhkan virus corona dan memberinya nama. Jika kita melihat perubahan yang dilakukan mutasi pada lonjakan protein yang merupakan target vaksin, maka menurut kami, hal itu tidak cukup untuk mengubah keefektifan vaksin, ungkap Clark. Di Inggris, banyak orang marah setelah Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan jutaan orang harus membatalkan rencana Natal dan tinggal di rumah mulai Minggu pagi karena jenis virus baru tersebut. Kita semua memang harus tetap waspada karena pandemik masih belum juga reda. Jadi kita sebaiknya tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi saudara, benar apa yang dinubuatkan kitab suci. Kesukaran hidup ada pada hari-hari akhir. Perubahan mentalitas, moralitas manusia tidak bertambah baik di hari-hari kesulitan yang begitu banyak datang. Oleh karena itu saudara, kita mesti bersiap. Kita mesti bersiap. Di dalam diri kita telah dibekali pengurapan Tuhan, dibekali Roh-Nya yang kudus. Kita mesti siap. Kita harus mulai berbalik arah dari kebiasaan hidup rohani yang keliru. Kita selama ini banyak nebeng iman, kita banyak nebeng doa, kita banyak lakukan segala sesuatu menurut kebiasaan-kebiasaan yang lemah, saudaraku. Kita mesti berhenti dari semua kebiasaan buruk itu. Mari hari ini kita mulai berbalik untuk semua kita memperbaharui kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Saudara, sekali waktu hujan turun, kita boleh nebeng payung, saudara. Kita boleh sewa payung. Tetapi kalau kita bisa tahu musim-musimnya, sudah selayaknya setiap orang punya payung. Sudah selayaknya setiap orang mandiri mempersiapkan dirinya, bisa memperlengkapi dirinya, hingga kita tidak lagi dijegal oleh kehidupan ini, tidak lagi hancur oleh kehidupan ini, tapi setiap kita siap sedia seperti yang diperintahkan di nasihatnya kitab suci. Berjaga-jagalah di dalam doa, berjaga-jagalah di dalam segala sesuatu ini, karena hari itu datangnya seperti pencuri, saudara.
Nubuatan tahun 2021 di channel YouTube kami dengan judul Pesan Nubuatan tahun 2021 Fathers Miracle Ministry yang ditayangkan pada tanggal 2 Januari tahun 2021. Dengarkan pesan nubuatan tahun 2021 di channel YouTube kami dengan judul Pesan Nubuatan tahun 2021 Fathers Miracle Ministry yang ditayangkan pada tanggal 2 Januari tahun 2021. Jangan lupa ya. Pesan Nubuatan tahun 2021 ditayangkan pada tanggal 2 Januari tahun 2021.